Perkenalkan, nama saya Irma Dina Metan. Saya dari Sekolah Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dari Prodi S1 Keperawatan tahun 2021-2022. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada saat itu juga ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, terdapat upacara khusus untuk memperingati hari kelahiran Pancasila tersebut. Pancasila dipelopori oleh 3 tokoh nasional, yaitu 1. Dr. Soepomo, 2. Ir Soekarno, 3. Muhammad Yamin. Hal yang pertama akan saya review adalah kita harus mengenal makna Garuda sebagai lambang negara. Makna Garuda sebagai lambang negara yaitu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Garuda muncul dari berbagai kisah di Bali dan di Jawa. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Dan hal yang kedua, Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Hal yang ketiga, arti warna pada lambang Garuda Pancasila. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan hal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yakni sebagai berikut. 1. 17 helai bulu pada masing-masing, 8 helai bulu pada ekor, 3. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 4. 45 helai bulu di leher. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Perisai. Dalam tubuh Pancasila terdapat di mana perisai itu terdapat 5 lambang, yaitu yang pertama atau 1, arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang putih tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, arti rantai atau emas. Rantai emas merupakan dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dan simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berikatan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Mata rantai saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antara manusia baik laki-laki maupun perempuan. Arti lambang pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang bercular ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk melindungi dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perkumpulan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus
dilakukan secara tegas. Yang kelima, arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sadang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhnya padang dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada review Pancasila dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih.